Pernah nggak kamu bertanya-tanya, bagaimana dunia bisa berubah begitu cepat hanya dalam satu abad? Bayangkan, dalam rentang 100 tahun, ada kota-kota besar yang hancur, kekaisaran yang hampir runtuh, tokoh-tokoh penting yang muncul dari tempat tak terduga, dan peristiwa-peristiwa yang diam-diam membentuk arah sejarah dunia sampai sekarang. Abad 1 Masehi menyimpan banyak kejutan, dan mungkin kamu akan kaget saat tahu apa saja yang sebenarnya terjadi di masa itu. Pada tahun 1 Masehi, dunia berada dalam kondisi relatif stabil di bawah dominasi Kekaisaran Romawi, meskipun pusat peristiwa penting abad ini tidak hanya berada di Roma. Augustus masih memegang kendali sebagai kaisar dan menjalankan sistem pemerintahan yang memperkuat administrasi provinsi, memperbaiki jaringan jalan, serta menjaga stabilitas ekonomi melalui pajak dan perdagangan. Di wilayah Laut Tengah, aktivitas dagang semakin padat, terutama karena rute laut yang terhubung langsung dengan Mesir, Suriah, Yunani, dan Italia. Kota Alexandria berkembang sebagai pusat pengetahuan dan perdagangan gandum, sementara Antiokhia menjadi simpul penting bagi jalur darat menuju Asia. Pada masa ini pula, kekuatan Romawi mulai menata wilayah perbatasan di Eropa Tengah dan kawasan Sungai Rhine, terutama setelah kekalahan besar dalam pertempuran hutan Teutoburg pada tahun 9 Masehi, ketika pasukan Romawi di bawah Publius Quinctilius Varus dihancurkan oleh koalisi suku Germanik yang dipimpin Arminius. Peristiwa ini membuat Romawi menghentikan ambisi ekspansi jauh ke wilayah Germania dan lebih fokus mempertahankan batas wilayah. Di Timur Tengah, situasi politik Yudea masih dipengaruhi pembagian wilayah setelah wafatnya Herodes Agung pada 4 sebelum Masehi. Kekuasaan dibagi kepada anak-anaknya, termasuk Herodes Antipas yang menguasai Galilea dan Prea, serta Herodes Archelaus yang sempat memerintah Yudea, namun kemudian dicopot oleh Romawi. Akibatnya, Yudea berubah menjadi provinsi yang dipimpin gubernur Romawi, sehingga pengaruh Roma di Yerusalem semakin terasa, terutama dalam pengelolaan pajak dan pengawasan keamanan. Kondisi ini memperbesar ketegangan sosial antara rakyat, elit lokal, dan aparat kekaisaran. Dalam masyarakat Yahudi sendiri, muncul berbagai kelompok yang saling bersaing dalam pengaruh, seperti Farisi yang kuat dalam kehidupan hukum agama, Saduki yang dekat dengan struktur bait suci, serta Eseni yang memilih hidup terpisah dalam komunitas tertutup. Selain itu, kelompok-kelompok radikal mulai tumbuh, termasuk cikal bakal gerakan Zelot yang menolak dominasi asing dan menuntut pembebasan politik. Pergantian besar terjadi pada tahun 14 Masehi ketika Augustus meninggal dunia dan kekuasaan beralih kepada Tiberius. Masa awal pemerintahan Tiberius ditandai oleh gaya kepemimpinan yang lebih hati-hati dan keras dalam pengawasan politik. Ia memperkuat sistem pemerintahan provinsi dan menjaga stabilitas militer, terutama di perbatasan Eropa dan wilayah timur. Pada masa ini, peran penting juga dimainkan oleh tokoh-tokoh militer seperti Germanicus, yang dianggap sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di awal abad 1. Germanicus melakukan kampanye di wilayah Germania setelah tragedi Teutoburg dan berhasil mengembalikan sebagian kehormatan militer Romawi, walaupun ekspansi besar tetap dihentikan. Namun, Germanicus meninggal pada tahun 19 Masehi dalam situasi yang memunculkan kecurigaan politik, karena ia memiliki dukungan luas dan dianggap berpotensi menjadi penerus kuat. Sementara itu, di Asia Timur, Tiongkok mengalami perubahan drastis akibat berdirinya dinasti Qin yang dipimpin Wang Mang pada tahun 9 Masehi. Wang Mang mencoba melakukan reformasi besar dalam kepemilikan tanah, sistem mata uang, serta kebijakan sosial. Namun reformasi ini memicu perlawanan luas karena mengganggu kepentingan bangsawan dan tuan tanah. Kekacauan politik meningkat, ditambah bencana alam seperti banjir besar Sungai Kuning yang memperburuk kondisi ekonomi rakyat.
Pada periode ini mulai muncul pemberontakan petani yang kelak berkembang menjadi gerakan besar. Situasi ini menjadi awal dari runtuhnya dinasti Qin yang akan terjadi beberapa tahun setelahnya. Di kawasan Asia Tengah dan India Utara, Kekaisaran Kushan mulai memperluas pengaruhnya meskipun puncak kejayaannya baru akan terlihat pada pertengahan abad 1. Kekuasaan Kushan penting karena memperkuat hubungan perdagangan lintas wilayah, terutama dalam jalur yang menghubungkan India, Persia, dan Tiongkok. Aktivitas perdagangan ini mempercepat pertukaran barang bernilai tinggi seperti sutra, rempah-rempah, batu mulia, serta logam. Jalur sutra pada awal abad 1 menjadi salah satu penghubung utama dunia timur dan barat, membawa bukan hanya komoditas tetapi juga gagasan, teknologi, dan kepercayaan. Dalam perkembangan budaya dan pemikiran, wilayah Mediterania tetap dipenuhi tradisi Yunani Romawi, namun pusat intelektual tidak hanya berada di Roma. Alexandria masih menjadi pusat kajian filsafat, astronomi, dan matematika, sementara kota-kota Yunani mempertahankan tradisi pendidikan klasik. Di bidang sastra, para penulis dan sejarawan mulai menulis karya yang menggambarkan kehidupan sosial serta politik kekaisaran. Di sisi lain, tradisi agama di berbagai wilayah terus berkembang, termasuk praktik keagamaan lokal Mesir, Suriah, dan Persia yang tetap hidup berdampingan dengan pengaruh kekaisaran. Julius Sacrovir dan Julius Florus memimpin perlawanan terhadap pajak Romawi. Pemberontakan ini akhirnya dipadamkan, namun menunjukkan bahwa ketegangan sosial di wilayah Eropa Barat masih terus muncul akibat tekanan ekonomi. Di wilayah Afrika Utara, perang melawan pemberontak Numidia juga berlanjut, termasuk konflik besar yang melibatkan Tachfarinas, seorang mantan tentara Romawi yang memimpin perlawanan gerilya terhadap Roma hingga akhirnya terbunuh sekitar tahun 24 Masehi. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kontrol Romawi atas wilayah luas seringkali harus dipertahankan lewat operasi militer berkepanjangan. Di kawasan Timur Tengah, Yudea berada di bawah administrasi gubernur Romawi, sementara Galilea tetap diperintah Herodes Antipas. Pada masa ini, aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat Yahudi semakin kompleks. Bait Suci Yerusalem masih menjadi pusat ibadah, namun ketimpangan ekonomi serta praktik pajak memicu kemarahan rakyat. Ketegangan antara kelompok Farisi, Saduki, dan faksi-faksi lain semakin jelas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, muncul tokoh penting Yohanes Pembaptis yang dikenal luas karena menyerukan pertobatan dan mengkritik gaya hidup elit penguasa. Yohanes akhirnya ditangkap dan dieksekusi oleh Herodes Antipas, sebuah peristiwa yang memperkuat ketegangan politik sekaligus memperbesar pengaruh gerakan religius di wilayah tersebut. Sekitar akhir dekade 20-an hingga awal 30-an Masehi, Yesus dari Nazaret mulai tampil sebagai pengajar dan pemimpin gerakan keagamaan di Galilea dan Yudea. Ia dikenal melalui ajaran moral, perumpamaan, serta kritik terhadap kemunafikan sebagian pemimpin agama. Kehadirannya menarik pengikut dari berbagai lapisan, termasuk nelayan, petani, serta kelompok miskin perkotaan. Sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi, Yesus ditangkap di Yerusalem dan dihukum mati melalui penyaliban atas keputusan otoritas Romawi di bawah Pontius Pilatus. Penyaliban ini menjadi titik penting karena setelah kematiannya, para pengikutnya tidak bubar, tetapi membentuk komunitas baru yang terus berkembang. Tokoh-tokoh seperti Petrus, Yakobus, saudara Yesus, dan Yohanes mulai memimpin kelompok tersebut di Yerusalem. Pada masa awal, gerakan ini masih sangat dekat dengan tradisi Yahudi, namun mulai membangun identitas tersendiri. Dalam waktu yang tidak lama, muncul tokoh yang kelak menjadi salah satu figur paling berpengaruh abad 1, yaitu Paulus dari Tarsus. Paulus awalnya dikenal sebagai penentang komunitas Kristen awal, namun kemudian mengalami perubahan pandangan dan mulai aktif menyebarkan ajaran tersebut ke wilayah non-Yahudi.
ia membangun jaringan komunitas di berbagai kota penting di Asia Kecil dan kawasan Laut Egea. Peran Paulus sangat menentukan karena ia memperluas cakupan gerakan ini dari kelompok kecil di Yerusalem menjadi komunitas lintas wilayah yang terhubung melalui surat, pengajaran, dan struktur kepemimpinan. Sementara itu, situasi politik di Roma mengalami perubahan besar pada tahun 37 Masehi ketika Tiberius wafat. Kekuasaan berpindah kepada Caligula, yang masa pemerintahannya singkat tetapi penuh ketegangan. Caligula dikenal karena kebijakan yang keras, keputusan politik yang tidak stabil, serta konflik dengan lembaga senat. Di wilayah Yudea, ketegangan meningkat karena Caligula sempat memerintahkan pemasangan patung dirinya di Bait Suci Yerusalem, tindakan yang dianggap penghinaan besar. Walaupun rencana ini akhirnya tidak terlaksana sepenuhnya, peristiwa tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan antara penguasa Romawi dan masyarakat Yahudi. Di periode ini pula, Herodes Agrippa I mulai mendapatkan pengaruh besar karena kedekatannya dengan elit Romawi, sehingga posisinya menjadi penting dalam politik kawasan. Di luar kawasan Romawi, Asia Timur mengalami perkembangan besar. Dinasti Qin yang dipimpin Wang Mang semakin melemah akibat kegagalan reformasi, kelaparan, serta pemberontakan rakyat. Gerakan pemberontak yang dikenal sebagai Cimei atau Alis Merah menjadi kekuatan utama yang mengguncang pemerintahan. Akhirnya, Wang Mang terbunuh pada tahun 23 Masehi dan dinasti Qin runtuh. Setelah masa perang saudara yang kacau, Liu Xiu berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dan mendirikan kembali dinasti Han pada tahun 25 Masehi sebagai Kaisar Guangwu. Pemulihan dinasti Han Timur ini menjadi salah satu peristiwa terbesar di Asia pada abad 1 karena mengembalikan stabilitas politik dan memperkuat sistem birokrasi Tiongkok. Guangwu membangun ulang pemerintahan pusat, memperbaiki ekonomi, serta memulihkan kontrol atas wilayah yang sempat terpecah. Di kawasan Persia dan Mesopotamia, Kekaisaran Parthia tetap menjadi kekuatan utama yang bersaing dengan Romawi. Konflik perebutan pengaruh di Armenia dan perbatasan timur sering muncul, meskipun tidak selalu berubah menjadi perang besar. Parthia memainkan peran penting dalam jalur perdagangan karena menjadi penghubung antara wilayah Romawi dan Asia Tengah. Hubungan perdagangan antara Parthia, Kushan, Han, dan kota-kota di Laut Tengah terus memperkuat arus pertukaran barang dan budaya. Pada tahun 41 Masehi, Caligula terbunuh dan kekuasaan Romawi beralih kepada Claudius. Masa pemerintahan Claudius dikenal lebih teratur karena ia memperkuat administrasi negara, menata sistem hukum, serta memperluas peran birokrasi. Salah satu keputusan terbesar Claudius adalah melanjutkan ekspansi Romawi ke Britania. Pada tahun 43 Masehi, pasukan Romawi di bawah Aulus Plautius mendarat dan memulai penaklukan wilayah tersebut. Claudius sendiri datang untuk memperkuat legitimasi kemenangan, sementara sejumlah pemimpin lokal seperti Caractacus memimpin perlawanan yang bertahan bertahun-tahun. Penaklukan Britania menjadi peristiwa besar karena membuka wilayah baru bagi perdagangan Romawi, memperluas jaringan militer, dan membentuk basis provinsi yang kelak berkembang menjadi pusat urban baru seperti Londinium. Di wilayah timur, Claudius memperluas pengaruh Roma melalui kebijakan klien kerajaan dan kontrol provinsi. Pada dekade ini, Herodes Agrippa I memegang peran penting di Yudea. Ia memperoleh kekuasaan luas atas wilayah Palestina dengan dukungan Romawi dan berusaha menstabilkan hubungan antara rakyat Yahudi dan kekaisaran. Namun Agrippa wafat pada tahun 44 Masehi, dan setelah itu Yudea kembali lebih langsung berada di bawah kendali gubernur Romawi. Kondisi ini membuat ketegangan sosial tidak pernah benar-benar mereda, terutama karena pajak, konflik antar kelompok, dan meningkatnya tindakan keras aparat. Tahun 44 Masehi juga dikenal sebagai masa awal penyebaran komunitas Kristen di luar Yerusalem. Dalam tradisi Kristen, tokoh Yakobus anak Zebedeus dilaporkan dihukum mati
menandai awal meningkatnya tekanan terhadap para pemimpin komunitas. Pada saat yang sama, kota Antiokhia berkembang sebagai pusat penting gerakan Kristen awal karena menjadi tempat bertemunya komunitas Yahudi dan non-Yahudi. Dari Antiokhia, misi penyebaran ajaran semakin terorganisir. Tokoh Barnabas memainkan peran besar dalam memperkenalkan Paulus kepada komunitas yang lebih luas, sehingga Paulus mulai dikenal sebagai penginjil yang aktif di wilayah Asia Kecil. Mulai pertengahan 40-an Masehi hingga akhir 50-an Masehi, Paulus melakukan beberapa perjalanan besar yang menjadi salah satu rangkaian peristiwa terpenting abad 1. Ia mengunjungi wilayah Siprus, Galatia, Pisidia, Likaonia, dan kota-kota strategis lain. Dari perjalanan ini muncul komunitas Kristen di berbagai pusat perdagangan seperti Efesus, Tesalonika, Korintus, dan Filipi. Penyebaran ini berjalan cepat karena kota-kota tersebut merupakan jalur utama perdagangan Laut Egea dan Mediterania Timur. Paulus tidak hanya menyebarkan ajaran, tetapi juga membangun sistem komunikasi melalui surat-surat yang berisi ajaran, aturan komunitas, serta panduan kepemimpinan. Dalam proses ini, tokoh seperti Silas, Timotius, Titus, Priscilla, dan Aquila ikut berperan dalam membangun jaringan jemaat. Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan gerakan Kristen adalah Konsili Yerusalem sekitar tahun 49 Masehi. Pertemuan ini melibatkan tokoh-tokoh utama seperti Petrus, Yakobus, saudara Yesus, dan Paulus. Inti pembahasannya adalah, apakah orang non-Yahudi yang masuk Kristen harus mengikuti hukum Yahudi sepenuhnya, termasuk sunat? Keputusan yang diambil menjadi titik penting karena membuka jalan bagi komunitas Kristen untuk berkembang lebih luas di luar masyarakat Yahudi. Keputusan tersebut mempercepat penyebaran Kristen ke wilayah Yunani Romawi tanpa harus melewati batas etnis atau aturan ritual yang ketat. Dalam bidang politik Romawi, tahun 54 Masehi menjadi titik perubahan besar ketika Claudius wafat dan Nero naik takhta. Pada awal pemerintahannya, Nero masih dipengaruhi penasihat seperti Seneca dan Burrus, sehingga kebijakan awal cenderung stabil. Namun, ketegangan politik mulai terlihat karena konflik internal istana, terutama terkait perebutan pengaruh dan pembunuhan tokoh-tokoh dekat kekuasaan. Walaupun begitu, periode awal pemerintahan Nero masih memberi ruang bagi pembangunan ekonomi dan perkembangan seni di Roma serta provinsi. Di wilayah timur, Kekaisaran Partia tetap menjadi pesaing utama Romawi. Konflik besar terjadi di Armenia, wilayah yang menjadi titik perebutan pengaruh antara kedua kekuatan. Pada akhir 50-an Masehi, Perang Armenia mulai berkembang, melibatkan Jenderal Romawi Corbulo yang memimpin operasi militer untuk mempertahankan pengaruh Roma. Perang ini bukan sekadar konflik regional, melainkan bagian dari persaingan strategis yang mengontrol jalur perdagangan dan pengaruh politik di Asia Barat. Di luar wilayah Romawi, Asia mengalami perkembangan penting. Dinasti Han Timur di bawah Kaisar Guangwu mulai menstabilkan pemerintahan dan memperluas kontrol terhadap wilayah yang sempat terpecah. Setelah Guangwu wafat pada tahun 57 Masehi, kekuasaan dilanjutkan oleh Kaisar Ming. Pada masa Kaisar Ming, hubungan diplomatik dan perdagangan melalui jalur sutra semakin aktif. Beberapa catatan menyebut bahwa pada masa inilah pengaruh awal agama Buddha mulai dikenal lebih luas di Tiongkok, meskipun proses penyebarannya berlangsung bertahap selama abad-abad berikutnya. Hubungan dagang ini memperkuat pertukaran barang seperti sutra, besi, keramik, kuda, serta rempah-rempah. Di India Utara dan Asia Tengah, Kekaisaran Kushan semakin kuat dan mulai membentuk struktur politik yang lebih stabil. Kekuasaan Kushan penting karena wilayahnya menjadi penghubung langsung antara dunia India, Persia, dan Tiongkok. Dari jalur ini, perdagangan berkembang pesat, termasuk pertukaran emas, kain, batu mulia, serta produk pertanian. Kushan juga dikenal mulai membangun patronase terhadap budaya dan agama
termasuk dukungan terhadap perkembangan Buddhisme di Asia Tengah. Dalam dunia intelektual, pemikiran filsafat Yunani Romawi tetap berpengaruh luas. Stoikisme menjadi salah satu aliran dominan dalam etika dan politik, dan Seneca tampil sebagai tokoh utama yang tidak hanya berperan sebagai filsuf, tetapi juga penasihat kekaisaran. Pada masa ini, karya-karya sastra dan sejarah mulai banyak ditulis, termasuk catatan geografis dan etnografi yang menggambarkan wilayah-wilayah di luar pusat kekuasaan. Di bidang teknologi, perbaikan sistem jalan, pelabuhan, dan kapal dagang memperkuat ekonomi lintas wilayah, membuat kota-kota pelabuhan semakin penting sebagai pusat pertukaran budaya. Memasuki tahun 61 Masehi, Kekaisaran Romawi berada dalam masa pemerintahan Nero dan situasi politik mulai bergerak menuju ketidakstabilan. Di Britania, terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Boudica, ratu suku Iceni. Pemberontakan ini meledak karena ketidakadilan ekonomi, perampasan tanah, dan perlakuan keras aparat Romawi terhadap penduduk lokal. Pasukan Boudica menyerang dan menghancurkan kota-kota penting seperti Camulodunum, Londinium, dan Verulamium. Namun pada akhirnya, pemberontakan ini dipadamkan oleh gubernur Romawi Gaius Suetonius Paulinus. Peristiwa ini menjadi salah satu pemberontakan paling mematikan di wilayah barat Romawi dan memaksa kekaisaran memperbaiki pendekatan administrasi di provinsi. Pada dekade yang sama, konflik besar juga terjadi di timur. Persaingan Romawi dan Parthia dalam perebutan Armenia semakin memanas. Jenderal Gnaeus Domitius Corbulo memimpin kampanye militer Romawi dengan disiplin ketat, membangun ulang kekuatan pasukan di Suriah, dan melakukan serangan strategis untuk menekan Parthia. Konflik ini mencapai titik penting pada tahun 63 Masehi, ketika disepakati kompromi. Armenia tetap dipimpin raja dari keluarga Parthia, tetapi harus disahkan oleh Romawi. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan di timur tidak dapat sepenuhnya dimenangkan salah satu pihak, dan diplomasi menjadi bagian penting dalam mempertahankan stabilitas wilayah perbatasan. Tahun 64 Masehi menjadi salah satu titik paling terkenal dalam sejarah Roma karena terjadi kebakaran besar Roma. Api melahap sebagian besar kota, menghancurkan permukiman padat dan pusat perdagangan. Pada periode inilah kanan terhadap kelompok Kristen meningkat. Nero menjadikan mereka sasaran untuk meredam kemarahan publik, sehingga banyak anggota komunitas Kristen ditangkap dan dieksekusi. Peristiwa ini memperkuat citra Roma sebagai kekuatan represif dalam catatan tradisi Kristen awal. Pada dekade ini pula, tokoh-tokoh utama seperti Petrus dan Paulus diyakini wafat di Roma, kemungkinan sekitar pertengahan hingga akhir tahun 60-an, sehingga kepemimpinan komunitas Kristen beralih kepada generasi berikutnya. Ketidakstabilan politik semakin jelas ketika Nero kehilangan dukungan militer dan elit pemerintahan. Pada tahun 68 Masehi, Nero bunuh diri, dan Kekaisaran Romawi memasuki masa krisis yang dikenal sebagai Tahun 4 Kaisar. Dalam waktu singkat, Galba naik takhta tetapi segera digulingkan oleh Otto. Otto kemudian kalah oleh Vitellius. Kekacauan baru mereda ketika Vespasianus, seorang jenderal berpengalaman yang sedang memimpin operasi di timur, berhasil menguasai Roma dan mendirikan dinasti Flavian. Perubahan cepat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Romawi sangat bergantung pada dukungan militer, bukan sekadar legitimasi politik di ibu kota. Di wilayah Yudea, konflik yang lebih besar sedang berlangsung. Pada tahun 66 Masehi, pecah pemberontakan Yahudi besar melawan Romawi. Penyebabnya bukan satu faktor tunggal, tetapi gabungan dari pajak berat, penyalahgunaan wewenang pejabat, konflik antar kelompok lokal, serta meningkatnya sentimen anti kekuasaan asing. Pada awal perang, pasukan Yahudi berhasil meraih kemenangan lokal dan merebut beberapa benteng. Roma merespons dengan mengirim Vespasianus bersama putranya, Titus, untuk menumpas pemberontakan. Operasi militer dilakukan secara sistematis,
kota demi kota dikepung, dan wilayah Galilea menjadi salah satu medan pertempuran paling penting. Dalam perang ini, Josephus, Flavius Josephus, seorang pemimpin Yahudi yang kemudian menyerah, menjadi tokoh penting karena kelak menulis catatan sejarah rinci tentang konflik tersebut. Setelah Vespasianus menjadi kaisar pada tahun 69 Masehi, komando perang di Yudea dilanjutkan oleh Titus. Puncak tragedi terjadi pada tahun 70 Masehi ketika Yerusalem dikepung dan akhirnya jatuh ke tangan Romawi. Bait suci kedua dihancurkan, sebuah peristiwa yang mengakhiri pusat ibadah utama Yahudi dan mengguncang kehidupan keagamaan serta politik bangsa Yahudi. Runtuhnya Yerusalem menyebabkan diaspora Yahudi semakin meluas dan memaksa perubahan besar dalam tradisi Yahudi yang kemudian lebih berfokus pada pembelajaran hukum agama dan komunitas sinagoga. Bagi Romawi, kemenangan ini menjadi simbol kekuatan militer. Sementara bagi penduduk lokal, peristiwa tersebut menjadi luka sejarah yang bertahan lama. Setelah perang besar itu, pemerintahan Vespasianus berusaha memulihkan stabilitas kekaisaran. Ia memperbaiki kondisi keuangan negara, menata ulang militer, dan memulai proyek pembangunan besar, termasuk pembangunan Kolosium yang dibiayai dari rampasan perang. Vespasianus wafat pada tahun 79 Masehi dan digantikan oleh putranya, Titus. Pada masa Titus, kekaisaran menghadapi bencana alam besar yang mengubah wajah Italia Selatan. Tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dan menghancurkan Pompei, Herculaneum, serta beberapa pemukiman lain. Ribuan orang tewas dan kota-kota tersebut terkubur abu vulkanik. Catatan paling terkenal tentang peristiwa ini datang dari Plinius Muda yang menulis kesaksiannya mengenai letusan dan kematian pamannya, Plinius Tua, seorang ilmuwan Romawi yang tewas saat berusaha menyelidiki bencana sekaligus menolong korban. Pada tahun 80 Masehi, Titus meresmikan Kolosium, yang menjadi simbol penting kekuasaan Flavian sekaligus pusat hiburan publik terbesar di Roma. Namun pada tahun yang sama, Roma kembali mengalami bencana, termasuk kebakaran dan wabah penyakit yang memperlihatkan bahwa meskipun kekaisaran tampak kuat, kehidupan kota tetap rentan terhadap krisis. Titus wafat tidak lama setelah itu, dan kekuasaan kemudian berpindah kepada saudaranya, Domitian. Pada tahun 81 Masehi, Domitian naik takhta setelah wafatnya Titus. Ia memimpin kekaisaran Romawi dengan gaya pemerintahan yang lebih tegas dan terpusat. Domitian memperkuat peran kaisar dalam administrasi negara, meningkatkan disiplin militer, serta menata kembali keuangan kekaisaran melalui kebijakan pajak yang lebih ketat. Di wilayah perbatasan, ia fokus memperkuat pertahanan untuk mencegah serangan suku-suku luar, terutama di sepanjang Sungai Rhine dan Danube. Pada dekade ini, konflik besar terjadi di wilayah Balkan dan kawasan Danube, termasuk perang melawan suku Dacia yang dipimpin oleh Decebalus. Domitian mengirim beberapa ekspedisi militer untuk menekan Dacia, dan meskipun tidak menghasilkan kemenangan mutlak, perang ini memperlihatkan bahwa wilayah perbatasan utara menjadi ancaman serius bagi stabilitas kekaisaran. Selain Dacia, Domitian juga menghadapi tekanan di Britania. Gubernur Gnaeus Julius Agricola melanjutkan kampanye militer ke wilayah utara Britania pada awal masa pemerintahan Domitian. Salah satu pertempuran penting adalah pertempuran Mons Graupius sekitar tahun 83 atau 84 Masehi ketika pasukan Romawi berhadapan dengan konfederasi suku Kaledonia. Agricola berhasil menang, namun ekspansi besar ke wilayah paling utara tidak berlanjut secara permanen. Domitian kemudian memanggil kembali Agricola, dan sejak saat itu Romawi lebih fokus mempertahankan wilayah yang sudah dikuasai daripada melanjutkan penaklukan. Pada masa Domitian, pembangunan infrastruktur berjalan besar-besaran. Ia memperbaiki jalan, memperkuat benteng perbatasan,
serta membangun ulang bangunan-bangunan penting di Roma yang rusak akibat kebakaran sebelumnya. Dalam bidang ekonomi, Domitian berusaha menstabilkan mata uang dan mengontrol distribusi gandum untuk menjaga ketertiban kota. Namun, pemerintahannya juga dikenal karena meningkatnya pengawasan politik. Banyak anggota Senat dicurigai, beberapa dihukum mati, dan ketegangan antara kaisar dengan elit pemerintahan semakin tajam. Domitian juga memperkuat kultus kekaisaran, sehingga loyalitas kepada kaisar menjadi unsur politik yang semakin penting. Dalam perkembangan dunia keagamaan, dekade akhir abad 1 menjadi masa penting bagi komunitas Kristen. Komunitas Kristen telah tersebar luas di wilayah Asia Kecil, Yunani, Suriah, dan Roma. Namun, hubungan mereka dengan pemerintah Romawi sering tegang karena penolakan terhadap ritual penghormatan kepada kaisar. Dalam tradisi Kristen, masa Domitian sering dikaitkan dengan tekanan terhadap komunitas Kristen di beberapa wilayah. Pada periode inilah muncul teks-teks penting yang memperkuat identitas Kristen awal, termasuk tradisi penulisan kitab Wahyu yang dikaitkan dengan Yohanes. Di berbagai kota, struktur kepemimpinan gereja mulai berkembang lebih rapi, dengan peran uskup dan penatua menjadi semakin jelas. Di pihak lain, masyarakat Yahudi juga mengalami perkembangan besar setelah kehancuran Bait Suci Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Pada akhir abad 1, pusat kehidupan Yahudi semakin beralih pada komunitas sinagoga dan studi hukum agama. Tokoh-tokoh rabi awal mulai memainkan peran penting dalam membentuk tradisi yang kelak menjadi dasar Yudaisme rabbinik. Salah satu figur yang sering disebut dalam tradisi ini adalah Yohanan ben Zakkai yang dikaitkan dengan upaya menjaga keberlangsungan ajaran Yahudi setelah kehancuran Yerusalem, termasuk penguatan pusat pembelajaran di Yavne. Perubahan ini membuat agama Yahudi bertahan tanpa sistem korban di Bait Suci, menggantikannya dengan doa, hukum, dan pendidikan. Pada tahun 96 Masehi, Domitian dibunuh dan digantikan oleh Nerva. Pergantian ini menandai perubahan besar dalam suasana politik kekaisaran. Nerva dikenal lebih moderat dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Senat. Ia membatalkan beberapa kebijakan represif, memberikan pengampunan kepada sejumlah tahanan politik, serta memperkuat kebijakan kesejahteraan sosial. Salah satu langkah paling penting Nerva adalah mengangkat Trajan sebagai anak angkat sekaligus pewaris pada tahun 97 Masehi. Keputusan ini sangat menentukan karena Trajan memiliki dukungan kuat dari militer, sehingga mengurangi risiko perang saudara. Pada tahun 98 Masehi, Nerva wafat dan Trajan resmi menjadi kaisar. Masa awal Trajan ditandai oleh stabilitas politik dan dukungan luas dari tentara maupun elit pemerintahan. Walaupun puncak ekspansi Trajan baru terjadi pada awal abad 2, naiknya Trajan pada akhir abad 1 sudah dianggap sebagai tanda bahwa kekaisaran memasuki periode baru yang lebih kuat dan terorganisir. Dalam bidang intelektual dan sastra, akhir abad 1 melahirkan sejumlah tokoh penting yang memengaruhi pemahaman sejarah dunia kuno. Tacitus mulai menulis karya sejarah yang membahas pemerintahan kaisar-kaisar Romawi dan menggambarkan dinamika politik kekuasaan. Plutarch menulis biografi tokoh-tokoh besar Yunani dan Romawi yang menjadi rujukan penting dalam pemikiran sejarah. Pada masa ini pula, Quintilian dikenal sebagai tokoh penting dalam pendidikan retorika, memperkuat tradisi pendidikan klasik. Dalam dunia Yahudi, karya-karya Josephus yang ditulis pada akhir abad 1 menjadi sumber utama tentang konflik Yahudi-Romawi dan kehidupan masyarakat Yahudi pada masa tersebut. Di Asia Timur, dinasti Han Timur memasuki fase stabil di bawah pemerintahan Kaisar Zhang 75-88 Masehi dan Kaisar He 88-105 Masehi. Pemerintahan ini memperkuat sistem birokrasi, memperluas pengaruh budaya Han, dan menjaga jalur perdagangan tetap aktif.
Pada periode ini, hubungan diplomatik dengan Asia Tengah semakin kuat. Salah satu tokoh penting adalah Ban Chao, seorang jenderal dan diplomat Han yang pada dekade 70-an hingga 90-an Masehi memimpin ekspedisi besar ke wilayah barat. Ban Chao berhasil memperkuat kendali Han atas daerah-daerah penting di jalur sutra, termasuk wilayah Tarim Basin, serta membuka kembali jalur perdagangan yang sempat terganggu. Pada tahun 97 Masehi, utusannya, Gan Ying, dikirim untuk menjalin kontak lebih jauh ke wilayah barat yang dalam catatan Tiongkok sering dikaitkan dengan dunia Romawi, meskipun perjalanan itu tidak sampai ke pusat Romawi. Misi ini menjadi salah satu bukti kuat bahwa hubungan Timur Barat mulai terhubung secara diplomatik, meski tidak selalu secara langsung. Di Asia Selatan dan Asia Tengah, Kekaisaran Kushan terus berkembang dan memperkuat posisi sebagai penghubung perdagangan besar. Pada akhir abad 1, kekuasaan Kushan mendukung pertukaran budaya antara India, Persia, dan Asia Tengah, termasuk perkembangan seni dan penyebaran ajaran Buddha. Jalur perdagangan membawa pengaruh agama dan budaya India semakin luas ke Asia Tengah, yang kelak akan berdampak besar pada penyebaran Buddhisme ke Tiongkok dan wilayah lain. Dan begitulah abad 1 Masehi berakhir, dunia belum benar-benar tenang, tapi arah sejarah sudah berubah selamanya. Kekaisaran-kekaisaran mulai menata ulang kekuatannya, jalur perdagangan semakin luas, ajaran-ajaran baru terus menyebar, dan benih konflik besar sudah tumbuh di berbagai wilayah. Namun ini belum selesai, karena apa yang terjadi di abad 1 hanyalah awal dari perubahan yang lebih besar. Di abad 2 Masehi, dunia akan memasuki babak baru yang lebih kompleks, lebih luas, dan penuh peristiwa yang tak kalah mengejutkan. Cerita ini akan berlanjut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.